Lupakan peti mati mewah berlapis beludru di dalam kastil gelap di pegunungan Transilvania. Lupakan jubah hitam yang berkibar, taring tajam yang berkilat, atau kemampuan supranatural untuk berubah menjadi kelelawar di bawah sinar rembulan yang pucat. Itu semua hanyalah fiksi romantis, dongeng pengantar tidur yang diciptakan bagi mereka yang terlalu takut menghadapi kegelapan manusia yang sebenarnya. Kenyataan yang akan kita bahas hari ini jauh lebih busuk, lebih amis, dan lebih menyesakan. Sejarah asli sang naga tidak berbau mawar yang layu, melainkan berbau karat besi yang teroksidasi, keringat kuda yang memacu maut, dan aroma manis yang memuakkan dari darah manusia yang mengering perlahan di bawah terik matahari musim panas Wallachia. Kita sedang membicarakan seorang pria nyata yang lahir dari rahim pegunungan Wallachia pada tahun 1431. Seorang pria yang membuktikan bahwa Anda tidak membutuhkan sihir hitam atau kutukan abadi untuk membuat seluruh dunia berlutut. Namanya adalah Vlad III, sang pangeran Wallachia. Namun ingatan kolektif dunia mencatatnya dengan nama yang jauh lebih gelap, Dracula. Mengapa ia disebut pengisap darah? Apakah karena ia memiliki dahaga biologis yang tak terpadamkan? Ataukah karena ia adalah penguasa yang dengan sadar menjadikan rasa sakit sebagai bahasa utama dalam politik kekuasaannya? Hari ini, di Folkbone Story, kita akan mengupas tuntas sisi manusia dari pria yang sejarah sebut sebagai sang penyula. Kita akan melihat bagaimana trauma, ambisi, dan sistem hukum yang dingin membentuk seorang pangeran menjadi bayangan menakutkan yang tak pernah benar-benar mati dari ingatan manusia. Untuk memahami sang pangeran, kita harus melihat sosok ayahnya. Vlad II adalah seorang penguasa yang ambisius, seorang anggota dari Ordo Naga, sebuah kelompok militer elit yang bersumpah untuk menahan ekspansi Kekaisaran Ottoman di Eropa Timur. Dalam bahasa setempat, naga disebut Dracul. Karena gelar kehormatan itulah, ayahnya dijuluki Vlad Dracul, sang naga. Sebagai putranya, Vlad III menyandang nama Dracula, yang secara harfiah berarti anak sang naga. Namun, bagi Vlad kecil, nama itu bukanlah sebuah kebanggaan mitologis, melainkan simbol beban politik yang sangat berat. Sejak ia bisa mengingat, ia tumbuh di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kecurigaan. Ia melihat bagaimana ayahnya harus terus bernegosiasi di antara dua kekuatan raksasa, Kerajaan Hongaria di barat dan Kekaisaran Ottoman di timur, hanya demi kelangsungan hidup wilayah mereka yang kecil. Wallachia hanyalah sebuah tanah penyangga, sebuah wilayah di mana kesetiaan adalah barang murah yang seringkali dibayar dengan nyawa. Tahun 1442 menjadi titik balik yang membentuk cara pandang Vlad III terhadap hukum. Demi menjamin loyalitas ayahnya, Vlad yang berusia 11 tahun dan adiknya, Radu, dikirim sebagai sandera diplomatik ke Kekaisaran Ottoman. Di sana, di dalam istana Sultan yang megah di Edirne, Vlad tidak menemukan penyiksaan liar atau barbarisme seperti yang sering digambarkan oleh legenda-legenda propaganda. Sebaliknya, ia menemukan sebuah peradaban yang sangat terorganisir. Ia menyaksikan sistem hukum yang tegak, disiplin militer yang kaku, dan administrasi yang dingin namun pasti. Catatan Ottoman sendiri menunjukkan bahwa sistem mereka tidaklah selalu tanpa celah. Namun bagi mata Vlad kecil, keteraturan di Edirne tampak jauh lebih stabil dibanding kekacauan faksi-faksi politik di tanah airnya. Ia menyaksikan bagaimana hukuman cambuk atau pendisiplinan menggunakan tongkat rotan dilakukan secara terukur sebagai bagian dari penegakan aturan sosial. Disinilah Vlad menyerap sebuah pemahaman fatal yang akan ia gunakan kelak, bahwa rasa takut yang terstruktur adalah alat kontrol paling efektif untuk menjaga ketertiban. Namun, di tengah isolasi diplomatik itu, kabar mengerikan datang dari Wallachia. Para bangsawan boyar telah mengkhianati keluarganya. Ayahnya dibantai dan kakaknya, Mircea,
dikubur hidup-hidup oleh orang-orang yang seharusnya mereka pimpin. Kabar ini tidak membuat Vlad menangis, melainkan mengeraskan hatinya menjadi sedingin es. Ia mencatat setiap nama pengkhianat itu. Saat ia akhirnya dilepaskan dan kembali ke Wallachia, ia bukan lagi seorang pangeran muda biasa. Ia adalah seorang pria yang siap membawa disiplin hukum yang ia pelajari dari timur, namun dengan intensitas yang jauh lebih mengerikan untuk membalaskan dendam keluarganya. Tahun 1456, Vlad III akhirnya merebut kembali tahtanya. Para bangsawan boyar yang dulu mengkhianati ayahnya kini datang menyambutnya dengan senyum palsu, mengira sang pangeran muda ini bisa mereka kendalikan sebagai boneka politik. Mereka salah besar. Vlad telah belajar bahwa di Wallachia, toleransi terhadap pembangkangan adalah tiket menuju liang kubur. Vlad mengundang mereka semua ke sebuah perjamuan Paskah di istananya di Targoviste. Di puncak acara, Vlad mengajukan sebuah pertanyaan yang terdengar sederhana namun mematikan. Sudah berapa banyak pangeran yang telah kalian layani selama hidup kalian? Jawaban para bangsawan itu membuktikan satu hal yang sudah Vlad duga. Mereka adalah penjilat yang tidak memiliki kesetiaan tunggal. Malam itu, jamuan berubah menjadi pembersihan politik yang brutal. Vlad memerintahkan pasukannya untuk menangkap para tamu tersebut. Tanpa proses pengadilan yang berbelit, ia menetapkan hukuman yang ia anggap adil bagi para pengkhianat. Mereka yang dianggap bersalah dipaksa berjalan kaki mendaki gunung yang terjal untuk membangun benteng Poenari dengan tangan kosong. Mereka dipaksa bekerja hingga tewas karena kelelahan, sementara para bangsawan yang lebih tua menghadapi hukuman yang lebih langsung. Ini adalah pesan pertama Vlad kepada dunia. Di negerinya, kesetiaan adalah mutlak atau nyawa adalah bayarannya. Disinilah nama Dracula mulai terukir dalam kegelapan yang abadi melalui metode eksekusi favoritnya, teknik Sula atau impalement. Bagi Vlad III, Sula bukanlah sekedar tindakan sadisme acak, melainkan sebuah instrumen teror politik. Ia mengambil metode yang sudah dikenal sejak zaman kuno, namun menggunakannya dengan skala dan presisi yang mengerikan. Kronik-kronik pada masa itu, yang sebagian besar ditulis oleh musuh-musuhnya, menggambarkan proses ini dengan sangat detail. Tiang kayu yang tumpul dirancang agar tidak langsung merusak organ vital, membuat penderitaan korban bisa berlangsung dari hitungan jam hingga berhari-hari. Vlad ingin korbannya menjadi monumen hidup bagi siapa saja yang berani melanggar hukumnya. Namun, kita harus berhati-hati dalam membedah sejarah bagian ini. Banyak detail mengerikan seperti klaim bahwa ia mencelupkan rotinya ke dalam darah korban berasal dari pamflet-pamflet propaganda Jerman dan Hungaria yang diterbitkan setelah kematiannya. Sulit untuk memverifikasi kebenaran detail tersebut secara objektif. Apa yang kita tahu pasti adalah Vlad menggunakan Sula sebagai bahasa kekuasaan. Ia duduk dengan tenang di tengah-tengah pemandangan mengerikan itu, bukan sekedar untuk menikmati darah, melainkan untuk mengirimkan sinyal kepada rakyatnya dan musuh-musuhnya bahwa pria ini tidak mengenal ampun bagi para pembangkang. Kekejaman Vlad mencapai puncaknya pada tahun 1462. Ia memprovokasi Kekaisaran Ottoman dengan menghentikan pembayaran upeti dan membunuh utusan resmi Sultan. Sultan Mehmed II, sang penakluk Konstantinopel, akhirnya memimpin pasukan raksasanya untuk menghentikan pembangkangan Vlad III di Wallachia. Namun yang dihadapi pasukan Ottoman bukanlah pertempuran terbuka yang konvensional. Vlad menggunakan taktik bumi hangus, meracuni sumur, dan melakukan serangan gerilya di kegelapan malam. Puncaknya adalah saat pasukan Sultan mendekati ibu kota Targoviste.
Di depan gerbang kota, mereka disambut oleh apa yang dikenal sebagai hutan mayat. Menurut kronik kontemporer, terdapat sekitar 20.000 orang yang telah disulah berbaris sepanjang 2 kilometer. Bau busuk dan pemandangan horor tersebut memberikan hantaman psikologis yang hebat bagi moral pasukan Ottoman. Namun, sejarah mencatat bahwa mundurnya Sultan Mehmed II bukan hanya karena rasa ngeri. Kombinasi dari masalah logistik yang parah, wabah penyakit yang mulai menyerang pasukannya, serta taktik gerilya Vlad yang mematikan, memaksa sang sultan untuk mempertimbangkan kembali strateginya. Vlad tidak memenangkan perang ini dengan jumlah tentara, melainkan dengan memahat rasa takut ke dalam urat syaraf musuhnya. Kekuasaan Vlad akhirnya runtuh bukan karena serangan dari luar, melainkan karena pengkhianatan dari dalam. Adiknya, Radu, yang didukung oleh kekuatan Ottoman dan faksi-faksi boyar yang tersisa, akhirnya berhasil menjatuhkannya. Vlad menghabiskan bertahun-tahun dalam tahanan di Hungaria, sementara namanya mulai dibantai oleh mesin cetak yang baru saja ditemukan. Pamflet-pamflet kayu dari Jerman dan Hungaria menyebarkan cerita-cerita tentang kekejaman Vlad ke seluruh benua Eropa. Cerita tentang pangeran yang meminum darah dan membantai ribuan orang tanpa alasan menjadi alat politik yang efektif untuk menggambarkannya sebagai monster. Inilah awal mula transformasi Vlad dari seorang penguasa pragmatis yang kejam menjadi sosok supranatural. Ratusan tahun berlalu, dan catatan sejarah yang kelam ini ditemukan oleh seorang penulis bernama Bram Stoker. Ia terpesona oleh aura kegelapan pangeran ini dan menggabungkannya dengan cerita rakyat Balkan tentang vampir. Vlad III Dracula secara fisik tewas pada tahun 1476. Kepalanya dipenggal dan dikirim ke Istanbul sebagai bukti akhir bagi Sultan. Namun secara naratif, ia tidak pernah benar-benar mati. Sejarah telah mengubah seorang pangeran yang trauma menjadi simbol kegelapan abadi. Vlad III Dracula adalah peringatan sejarah tentang apa yang terjadi ketika dendam pribadi bertemu dengan kekuasaan mutlak di tengah dunia yang penuh kekacauan. Ia bukanlah monster supranatural yang takut pada cahaya matahari. Ia adalah manusia nyata yang memilih untuk menjadi kegelapan itu sendiri demi mencapai tujuannya. Kita lebih suka percaya pada mitos vampir karena vampir memiliki kelemahan yang jelas seperti bawang putih atau salib. Namun manusia seperti Vlad jauh lebih menakutkan karena ia tidak memiliki kelemahan-kelemahan mitis tersebut. Ia adalah produk dari zamannya, seorang penguasa yang memilih teror sebagai bahasa utama kekuasaannya. Ia menumpahkan darah bukan untuk hidup abadi, melainkan untuk memastikan tidak ada lagi pengkhianatan yang bisa menghancurkannya. Di akhir cerita, ia membuktikan bahwa musuh yang paling mengerikan bukanlah iblis dari neraka, melainkan manusia yang telah membuang empati demi sebuah stabilitas yang dibangun di atas tiang sula. Terima kasih telah bersama Folkbone Story. Sampai jumpa di kegelapan berikutnya.